Semangat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat butter dari susu kefir ya. Kalau dulu pernah Mamang sampaikan, sudah cukup lama ya. Mungkin ada sekitar 6 bulanan ke belakang. Itu cara membuat butter kefir hanya mudah dibuat dari kefir kolostrum. Nah, sekarang sudah Mamang temukan bahwa dari susu kefir pun ternyata bisa dengan mudah dibuat butter ya. Jadi sama butter kefir, tetapi ini dibuatnya dari susu kefir ya. Baik susu kefir dari susu sapi maupun kefir dari susu kambing ya. Nah, keduanya bisa sama dibuat butter, tetapi dengan perlakuan tersendiri ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada kefir yang sudah sangat lama di suruang, mungkin ini ada sekitar 1-2 bulanan. Sangat mengembung sekali, gasnya kuat di dalam karena ketika di suruang, susu kefir itu probiotiknya akan sangat aktif dan pasti timbul gas ya. Dan ini kalau dibuka, tutupnya pasti akan meletus keluar ya. Nah, untuk itu perlu tutup yang bersegel supaya bisa kuat menahan tekanan ya. Nah, ketika disuruang dalam waktu lama seperti itu akan menimbun gas sangat kuat, dan akhirnya lapisan lemak akan terus naik ke atas dan menggumpal menjadi butter ya di atasnya. Jadi catatannya, dari susu kefir pun bisa, tetapi harus disimpan lama dulu di suruang. Jadi misalkan kalau teman-teman menyimpan susu kefir sangat lama di suruang, itu jangan dibuang, nanti bisa dibuat butter ya yang lapisan atasnya. Kemudian yang di bawahnya bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan, untuk tumbuhan, untuk pupuk cair, kemudian untuk membuat probiotik ternak atau membuat rabal ya. Probiotik rabal juga bisa, baik untuk ikan, untuk unggas, dan juga untuk ruminansia. Nah, setelah timbul ada lapisan butter nampak kuning, sangat kuning di atas, ini tentunya tidak bisa dibuka langsung karena akan menyembur ya. Caranya, ini kita save dulu, kita simpan dulu di dalam freezer selama kurang lebih 1 jam ya, supaya sangat dingin. Karena ketika sangat dingin, probiotik kefir itu akan menjadi dorman, tertidur, istirahat, tidak akan menimbulkan gas. Dan ketika dibuka, ini tidak akan menyembur ya. Nah, ini contohnya ada yang sudah dimasukkan ke kulkas. Ini umur simpannya sama dengan yang tadi. Cuman kalau yang tadi tidak di kulkas dulu, ini sudah di kulkas. Jadi masuk dulu ke freezer 1 jam, kemudian dipindahkan ke kulkas bagian bawahnya agar dingin saja, tidak sampai beku ya. Nah, ini ketika dibuka tidak menyembur karena menjadi dorman ketika dalam kondisi dingin ya. Nah, ini bisa kita saring saja. Nanti susu kefirnya baik whey maupun susu kefir yang buah itu akan moncor ke bawah dan butternya itu akan tertinggal di saringan. Nah, itu silakan bisa disimpan di kulkas biar tahan lama butternya ya. Kemudian susu kefir dan whey-nya itu bisa kita jadikan untuk nutrisi tanaman ataupun untuk hewan ternak ya. Nah, ini contoh akan dipraktekkan saja disaring ya. Selain dengan disaring seperti ini ya, teman-teman juga bisa ini dengan cara di blender ya. Jadi ini susu kefirnya ditambahkan saja air 2 kali lipatnya dengan air, kemudian di blender atau di mixer ya. Dan nanti akan naik ke atas menggumpal kuning memadat yang disebut butter kefir ya. Jadi dengan cara seperti ini bisa disaring ya, tetapi akan ada yang moncor juga butternya ya. Kalau di blender nanti akan banyak hasilnya ya. Nah, inilah butternya yang diperoleh ya. Ini butter kefir yang diperoleh dari susu kefir ya, yang sudah sangat lama di suruang. Jadi kalau sudah sangat lama di suruang, ada gumpalan kuning padat naik ke atas, itu menjadi butter ya. Nah, kalau di suruang ini akan nampak lembek seperti ini, tapi kalau disimpan dalam suhu dingin maka nanti akan memadat ya. Nah, ini tinggal disimpan dalam toples, kemudian nanti simpan di dalam showcase atau kulkas sampai memadat,
Nah, nanti bisa ditekan-tekan, dikeluarkan sisa kadar airnya ya. Nah, ini butter kefirnya ya. Ini dari kefir susu sapi ya. Jadi ini butter kefir susu sapi itu nampak lebih putih ya. Kalau dari kolostrum kan sangat kuning ya butternya. Nah, kalau dari kefir susu sapi atau kefir susu kambing itu akan putih seperti ini ya. Kalau yang dari susu kambing itu jauh lebih putih lagi. Ini dimasukin ke mangkuk, toples atau mangkuk, kemudian kita simpan di dalam showcase atau chiller atau kulkas bagian bawah. Nah, kalau dalam suhu dingin maka butternya akan memadat ya nanti kalau sudah dingin itu. Dan kalau sudah padat tinggal ditekan-tekan saja atau diremas-remas juga bisa untuk mengeluarkan sisa kadar airnya. Nah, demikianlah teman-teman, bagaimana mudah sekali bukan? Jadi kalau ada susu kefir yang terlalu lama di suhu ruang, baik returan maupun lupa nyimpan dan lain sebagainya, bisa dibuat menjadi butter kefir. Nah, jadi begitulah teman-teman sekalian, bagaimana cara membuat butter kefir dari susu kefir ya. Jadi tidak hanya dari kefir kolostrum saja, dari kefir susu kefir biasa pun, dari kefir susu kambing atau kefir susu sapi pun bisa, tetapi dengan perlakuan seperti yang tadi memang sampaikan. Semoga dengan video singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.